Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang moderasi beragama dalam kaitannya dengan nasionalisme di negara kita. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan kemudian kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita sebagai manusia itu dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk menjadi ummatal wasaton atau umat-umat pertengahan. Apakah yang dimaksud dengan umat-umat pertengahan? Umat pertengahan adalah di mana kita berlaku moderat atau berada di tengah-tengah dan tidak memihak di salah satu kubu atau salah satu kelompok. Nah, pemirsa, ini ada kaitannya dengan moderasi beragama, di mana moderasi beragama itu adalah merupakan perlakuan dari seseorang di mana kita berada di tengah-tengah di antara dua kelompok. Nah, karena dalam kaitannya dengan moderasi beragama, kita berada di tengah-tengah dua agama. Yang mana maksud lainnya adalah kita mempercayai atau meyakini agama kita itu secara radikal dengan seyakin-yakinnya, namun kita tidak mengesampingkan atau mungkin dalam artian lain menghina, mengejek, ataupun berpikiran negatif akan agama yang lain juga. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita yaitu Republik Indonesia ini merupakan negara dengan kemajemukan yang sangat luar biasa. Ada banyak sekali perbedaan dalam negara kita, termasuk di dalamnya adalah suku, ras, agama, kemudian bahasa, dan salah satu yang paling besar yaitu adalah agama. Di negara kita ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah negara Indonesia, dan kesemuanya ini adalah agama-agama besar seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya memiliki keyakinan yang mereka menganggapnya keyakinan tersebut adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang pasti dan mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang menempati di negara kesatuan Republik Indonesia, sudah sepantasnya kita menerapkan konsep moderasi beragama ini. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya kalau mungkin dalam agama Islam, kita meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibawa yang merupakan Allah sebagai Tuhannya dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi-nabi pendahulunya. Kita meyakini hal tersebut benar, namun kita jangan sampai menganggap bahwasanya agama kita saja yang benar dan kita sampai akhirnya menjelek-jelekan atau bahkan saling menghujat atau akhirnya timbullah kebencian yang sangat luar biasa di antara umat beragama. Yang mana dampak yang paling besar dari hal itu adalah timbullah permusuhan atau perpecahan di antara umat beragama, yang mana itu akan menggoyahkan kesatuan kita di negara Republik Indonesia ini. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita dapatkan apabila kita mau menerapkan konsep moderasi beragama ini. Yang pertama adalah yang pastinya kerukunan antar umat beragama itu akan senantiasa terwujud. Kita tidak akan saling membenci, kita tidak akan saling menuduh dan lain sebagainya. Tapi jika kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain, maka betapa indahnya
apabila kita bisa menerapkan perdamaian yang seperti itu. Yang kedua, moderasi beragama itu merupakan fondasi atau dasar dari terwujudnya toleransi antar umat beragama. Jika kita tahu dan bisa menempatkan posisi di tengah-tengah antar umat beragama tersebut, maka kita pasti bisa mendamaikan atau mungkin bisa menjadi penengah antara perbedaan umat beragama yang ada di Indonesia ini. Dengan saling toleransi, dengan saling menghargai, kita akan mewujudkan persatuan dan kesatuan khususnya dalam umat beragama yang ada di Indonesia dan terhindar dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang menyebabkan keruntuhan Republik Indonesia. Pemirsa dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam yang mampu untuk menerapkan moderasi beragama, yang mampu berada di tengah-tengah antara segala bentuk konflik ataupun perpecahan, sehingga kita bisa menjadi pioner untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.